lubang yang kita siapkan itu akan membentuk halangan nantinya. Wabarakatuh. Selamat siang sahabat IED Channel semuanya. Hari ini saya ingin ngajak sahabat semuanya untuk melihat pengembangan dan budidaya tanaman porang yang buahnya seperti ini. Ini adalah buah porang yang bentuknya seperti tempurung dan bahkan juga seperti kelihatannya seperti apa nih, buah apa nih, bisa dilihat yang seperti ini. Dan tanaman porang ini sekarang menjadi primadona di masyarakat karena harganya yang sangat menggiurkan dan banyak orang tertarik dengan membudidayakan tanaman ini. Orang ini merupakan tanaman tropis yang mana merupakan tanaman yang pertumbuhannya dari hutan. Nah, karena banyak manfaat dari porang ini, maka mulai dibudidayakan. Dan kita di Sumatera Barat melalui P3N Sumatera Barat, kita akan membudidayakan juga porang ini, karena porang ini di samping budidayanya mudah, simple, dan hasilnya nanti bisa meningkatkan perekonomian petani. Porang ini sebagai bahan baku apa? Gimana, Pak? Porang ini sebagai bahan baku apa? Jadi porang ini dia bisa dikonsumsi, baik itu diolah menjadi beras porang, mie porang, es krim porang, dan jeli porang. Dan juga bisa juga untuk sebagai bahan industri seperti pencampur cat, lem, pencampur kertas, pencampur fiberglass atau kabel fiber, dan yang paling fenomenal sebagai untuk pencampur aksesoris peredam pesawat terbang. Jadi banyak manfaatnya Untuk 1 kilo porang. berapa? Kalau harganya? Tentang kalangan. Oh gitu. Disusun atau kau dulu? Tertarik dengan tanaman porang, sementara sebelumnya kan sudah mengembangkan buah naga sebagai tanaman produktif yang bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Bisa cerita sedikit bagaimana terinspirasi dengan tanaman porang ini? Terinspirasi tanaman porang, kita ada belajar dari YouTube sama Pak Edi Porang di Madiun, jadi perkembangan prospek cerah perekonomian. Jadi kita bikin launching di sini
supaya masyarakat Negari Kacang juga ikut menanam porang untuk menambah income selain dari naga. Untuk nanam ini lahan yang seberapa luas? Ini perdananya rencananya ini ditanam sekitar 15.000 batang. 15.000 batang. Ya. Jadi ini baru tahap dicoba ya? Uji coba dari perdana. Terus ada berapa orang nih? Tadi kelompok ya, ini dikelola dengan kelompok Community. Berapa orang di sini? Jadi kami di sini ada 6 orang. 6 orang. Yang aktif. Tapi yang aktif untuk awalnya 6 orang. Jadi kami sistem di sini sistem gotong royong. Di lahan ini hari ini, di lahan besok lain lagi. Arisan gitu ya? Arisan. Biasa ini di tempat kawan lagi. Nah, yang 6 itu gantian. Tempat yang hemat biaya. Menghemat biaya. Tanaman porang di lahan kami ini. Adapun motivasi kami untuk melakukan kegiatan ini adalah untuk memasyarakatkan tanaman porang di Negari Kacang khususnya dan umumnya di Kabupaten Solok dengan harapan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat suatu saat nanti. Tanaman porang di Negari Kacang ini. Kenapa demikian? Karena masyarakat kami atau warga kita yang ada di rantau, yang ada di Jakarta atau daerah lainnya, itu juga mengharapkan kepada kami di pemerintahan untuk bisa ikut serta membantu pelaksanaan penanaman porang ini. Dari hasil pertanian ini, kami sangat mengharapkan masyarakat ini bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Walaupun sekarang masih ada tentunya sedang marak-maraknya dari kacang, yaitunya tanaman naga. Tapi itu kami lihat secara global itu masih terkendala dengan pemasaran. Dan juga kami berharap juga dari Pak Wali Negari Kacang dan juga pemerintahan lainnya, mudah-mudahan budidaya porang ini bisa kita masyarakatkan. Itu yang kami harapkan, Pak. Kami telah nyambut meminta itu bisa mulai. Kalau ada presiden itu Pak, nggak bisa.
Maki, Bapak Ketua anggota ya. Ini semangat ya. Kalau saya mendengar media ini semangat ya. Mudah-mudahan nanti yang mudah-mudahan yang tampil nanti. Saya Haji Pak. Dulu kalau ada gambaran. Sejauh mana kesiapan PT untuk bisa menerima hasil produksi Ya, tanaman porang? ya. Untuk saat ini kita punya wacana penampungan umbi porang petani porang Kabupaten Solo dan sekitarnya. Kita akan tampung dalam bentuk basah. Dan alhamdulillah kita sudah punya wacana. Nanti terrealisasi di bulan Desember kita akan menjadikan sampai chip. Nah, setelah nanti kuota di Kabupaten Solo dan bahkan itu Sumbar, kita akan bikinkan pengolahan sampai tepung itu di Sirukam. Nah, insya Allah. Jadi himbauan kami sebagai wadah penampung dan penanggung jawab hasil panen petani porang Kabupaten dan Kota Solo dan Sumatera Barat sekitarnya, tidak usah ragu. Nah, kita sudah ada untuk menjawab keresahan petani. Siapa nanti yang bertanggung jawab atas tanaman porang? Nah, kami dan saya selaku Direktur Utama PT Porang Bunian Sejahtera, kami siap menampung hasil panen petani Kabupaten Kota Solo dan Sumatera Barat sekitarnya. Kalau untuk Ketua DPW Sumbar dan juga DPC kembali. Pasar Rijal enggak satu. Bawah. Batang dalamnya. Janganlah dulu bikin dua batang emang gak banyak. Lalu udah itu bantai orang awal. Tapi nama kau bukan jadi sudah kompos yang baik. Dan POC pupuk organik cair anda ada sehingga di Jawa. Oh, rayu tidak puji. Apa Oli? Yang juga disusun kawan dengan yang lain yang jadi bersama-sama arah kok. Kegiatan kita ini juga diliput oleh YouTuber. Dia juga Bu bantu beli. Kalau sendiri sudah berapa lahan yang tertanam tanaman porang? Untuk Solo sendiri yang sudah dibuka sekarang ada sekitar kurang lebih 20-an hektar. Tapi yang sudah tertanam itu sekitar 10 hektar untuk khusus untuk Kabupaten Kota Solo. Jadi untuk Kabupaten Solo sendiri potensi nggak terkait dengan humus tanahnya cocok nggak? Oh betul Pak, kalau untuk Kabupaten Solo pH tanahnya tetap diukur, dan untuk MDPL-nya Kabupaten Solo itu sekitar 700 MDPL itu cocoknya. Yang lebih dari itu yang sudah kami coba di lapangan, itu boleh dikatakan agak umbinya agak kurang gitu Pak, agak kurang untuk umbi porang Pak, umbi porang yang kita tanam sekarang ini. Khususnya P3N sudah bekerja sama dengan pemerintahan Kabupaten Solo khususnya. Kita sudah bekerja sama, baik yang dewan-dewannya. Sekarang PT Porang Bunian Sejahtera telah dibentuk oleh dewan kita, Pak M. Dayat sama Pak Gusmal. Anak beliau Pak Renaldo Gusmal. Beliau sudah membentuk namanya PT Porang Bunian Sejahtera untuk menampung khususnya ke Kabupaten Solo, umumnya Sumbar untuk sementara ini Pak. Jaya Porang Pak. Jadi beliau yang merupakan penggerak dari MPC
Dan di lahan beliau juga perdana ini yang kita tanam, Pak. Sumatera Barat kemarin saya dapat pun tidak sebanyak Jawa. Kemudian di Lintau itu sudah. Tanaman porang ini juga bisa dikolaborasi dengan tanaman lain karena dia juga tanaman yang bisa ditumpang sari, sehingga potensi-potensi dalam menggait ekonomi kreatif di masyarakat khususnya petani itu bisa menjadi potensi sangat besar, sehingga diharapkan masyarakat Nagari Kacang akan bisa bangkit di tengah kondisi COVID-19 sekarang ini. Oke, mudah-mudahan dengan liputan ini akan memunculkan sebuah spirit baru bagi masyarakat Negari Kacang, sehingga Kacang bisa kembali bangkit dan terkenal dengan ikon sebagai negari yang mampu ditumbuhi oleh berbagai tanaman potensial dan ekonomis. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat IED channel semuanya. Hari ini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk melihat pengembangan dan budidaya tanaman porang yang buahnya seperti ini. Ini adalah buah porang yang bentuknya seperti tempurung dan bahkan juga seperti kelihatannya seperti apa nih, buah apa nih, bisa dilihat yang seperti ini. Dan tanaman porang ini sekarang menjadi primadona di masyarakat karena harganya yang sangat menggiurkan, dan banyak orang tertarik dengan membudidayakan tanaman ini. Di samping tanaman ini bermanfaat untuk bahan baku campuran bahan-bahan kosmetik dan bahan-bahan lainnya, tetapi juga menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat. Sekarang saya berada di sebuah perkebunan yang baru melakukan penanaman tanaman porang di Nagari Kacang, tepatnya di tembok Nagari Kacang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Apa yang menarik dari liputan kita hari ini? Yang menariknya adalah bahwa tanaman porang ini sudah dikenal di mana-mana. Cuman untuk Kabupaten Solok ya, khususnya di Nagari Kacang baru ini untuk dicoba karena memang melihat dari struktur tanah, keasaman tanah. Ternyata menurut orang Dinas Pertanian setempat, ini tanahnya cukup gembur dan potensial untuk bisa ditanami dengan tanaman porang. Tanaman porang sendiri pohonnya ya, kalau ini buahnya ya, umbinya, umbi porang. Kalau yang ini adalah pohonnya. Ini pohonnya bentuknya seperti ini, ya, ini seperti ini. Dan kalau seperti bibitnya seperti ini nih, bibitnya. Nah, hari ini saya menyaksikan sendiri bagaimana animo masyarakat untuk melakukan tanaman porang. Nah, dari ladang inilah menjadi sebuah proyek percontoh di Kabupaten Solok, khususnya di Nagari Kacang, sehingga nanti diharapkan dengan tanaman porang ini akan berhasil membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat.